Isu ijazah palsu yang sebenarnya sudah cukup membosankan itu, tapi ternyata setiap harinya selalu memunculkan satu cerita lucu. Dan hari ini ada satu cerita yang ini sebenarnya cukup tidak masuk akal, karena Kabid Humas Polda Metro Jaya ketika memberikan pernyataan terkait perkembangan isu ijazah palsu ini Polda Metro Jaya mengkonfirmasi bahwa dari bukti-bukti atau data yang mereka sudah dapatkan, itu salah satunya adalah fotokopi ijazah Jokowi. Dan ketika kita mendengar pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, kita jadi kepikiran gitu, kok bisa fotokopi? Ini apa nggak ada aslinya gitu kan? Dan apa yang kita pikirkan itu ternyata juga dipikirkan oleh teman-teman wartawan yang ada di sana, dan kemudian ditanyakan gitu, ini fotokopi Pak, bukan yang asli. Terus mukanya si Kabid Humas Polda Metro Jaya atau Pak Ari ini, Pak Ade Ari itu kayak asem kayak dia tuh kayak jengkel gitu ya, kayak dia tuh diragukan pernyataannya gitu, padahal sudah nggak ada yang salah gitu. Iya, memang sekali lagi tadi kita sudah jelaskan itu fotokopi. Kayak jengkel gitu. Ya seolah-olah kita tuh kayak salah denger gitu, atau jangan-jangan Kabid Humas Polda Metro ini salah ucap gitu kan. Tapi ternyata enggak. Kita enggak salah denger, Pak Ade Ari juga enggak salah ucap. Memang yang ada di pihak kepolisian hanya fotokopian. Fotokopi. Iya, kalian enggak salah dengar, fotokopi. Dan bagi kita ini menjadi satu cerita yang cukup mengejutkan gitu, karena kita kan tahunya, kita kan diberitahu oleh kuasa hukumnya, oleh Pak Jokowinya sendiri, bahwa yang diserahkan kepada pihak kepolisian itu adalah ijazah yang asli. Makanya kemudian ketika penyerahan dokumen ijazah asli ini yang ternyata di dalamnya hanya fotokopi gitu ya, itu kan dibuat heboh sekali tuh. Penyerahannya tuh kayak ada wartawan ya di belakangnya, terus kemudian dokumen ini diantar langsung sama adik ipar gitu ya. Ini nggak boleh orang lain, harus adik ipar yang sangat dipercaya sama Pak Jokowi, nggak bisa hanya lewat kuasa hukumnya gitu. Dan ketika adik ipar Pak Jokowi ini datang ke Polda Metro, itu didampingi sama ajudan Jokowi. Wah, kayaknya pengawalan ketat sekali itu. Karena ini menyangkut soal dokumen penting, ijazah. Pengawalannya sangat ketat, dan kemudian kuasa hukumnya itu dengan pede sekali menjelaskan bahwa kenapa harus adik ipar yang mengantarkan, bukan kami, bukan kurir katanya, karena ini menyangkut soal dokumen yang sangat-sangat sensitif, sehingga ini harus diantarkan oleh pihak keluarga atau orang yang ditunjuk dan dipercaya oleh Pak Jokowi. Jadi ya kita nggak berani gitu ya. Jadi ini harus adik ipar yang datang jauh-jauh dari Solo ke Jakarta membawa dokumen ijazah asli yang ternyata di dalam hanya fotokopi. Jadi ngapain ini? Ngapain kemarin sampai ada pengawalan ketat ya, ada ajudan, terus ada adik ipar didampingi sama kuasa hukum, kayak penting sekali dokumen ini sehingga harus dijaga betul, jangan sampai hilang, jangan sampai teledor, jangan sampai ketinggalan. Dijaga sama ajudan, wah kayak prajurit yang jagain gitu. Ternyata di dalam fotokopian. Kalian tahu nggak sih sebenarnya ini para pengacara atau kuasa hukum Pak Jokowi atau adik ipar atau ajudan yang ikut mengawal dokumen kemarin itu, tahu nggak kalian konsep fotokopi itu kayak gimana? Mana tahu kalian nggak tahu gitu kan? Konsep fotokopi itu ada satu barang atau satu dokumen yang kita punya, entah itu asli atau fotokopian, itu difotokopi. Jadi bisa saja fotokopian yang ada di tangan polisi hari ini itu fotokopian dari dokumen fotokopi. Bisa jadi bukan aslinya yang difotokopi. Ya karena bisa gitu. Kalau kita punya fotokopian, difotokopi lagi bisa. Dan konsep fotokopi itu bisa berkali-kali, ratusan, ribuan, jutaan. Yang penting kalian ada duitnya, bisa. Nah, kalau ini fotokopian, lalu sensitifnya di mana?
Di mana sensitifnya sampai kemudian adik ipar harus nganter, dikawal sama ajudan, dikawal sama kuasa hukum? Apa sensitifnya ini fotokopian? Tahu gini kan kurir aja yang kirim pakai paket lah. Kalau cuma fotokopi gitu. Kan kita ngiranya ini dokumen asli, makanya ada ipar yang datang dikawal ajudan, wajar gitu. Lah kok ternyata fotokopi. Jadi konsep fotokopian itu, ini kalau hilang tinggal difotokopi lagi gitu. Jadi nggak perlu seharusnya untuk kemudian dikawal sama adik ipar. Sama kuasa hukum nggak perlu lah. Nah, dari sini saya kemudian jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya siapa yang bohong ini? Sekarang Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah mengkonfirmasi bahwa salah satu buktinya adalah fotokopi ijazah. Jelas adalah fotokopi. Nah, terus sekarang pertanyaannya, yang sebelumnya bilang ini bahwa ijazah asli, dokumen asli, ijazah asli dan sebagainya itu, apakah mereka itu sengaja berbohong kepada kita semua untuk mengelabuhi? Nah, kalau mereka berbohong seperti kuasa hukum, seperti adik ipar Pak Jokowi yang mengantarkan fotokopi yang diklaim sebagai ijazah palsu itu, tujuannya apa gitu kan? Tujuannya apa mereka berbohong gitu? Dan kalau mereka ini tidak berbohong gitu ya, cuma hanya mengklaim saja, wah kata Pak Jokowi ijazah asli, ya udah kita bilang ijazah asli. Itu menunjukkan bahwa mereka ternyata memang sejauh ini belum pernah lihat dokumen apa-apa gitu. Jadi sama Pak Jokowi dikasih, disuruh kirim, udah kirim, nggak berani buka. Jadi dari sini saya nggak tahu ini sebenarnya siapa yang nggak tahu di sini gitu. Karena ada 3 pihak nih. Selain pihak kepolisian, sudah mengkonfirmasi itu fotokopi. Tapi pihak lain seperti misalkan adik iparnya. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, kembali kita menyoroti fotokopi ijazah Jokowi. Kok fotokopi ya? Bukan deh. Polemik tuduhan ijazah palsu Jokowi ya, yang katanya sampai ke pihak penyidik atau apa tuh kemarin ya, ternyata dibuka fotokopi. Ya, tetap juga fotokopi. Yang tersebar pun kalau nggak salah kan fotokopi juga sebetulnya. Aslinya katanya disimpan Pak Jokowi ya, disimpan. Teman-teman nggak boleh bilang itu palsu, itu sudah disimpan ya. Pak Jokowi punya ijazah asli. Kita belum lihat, dan ini tunggu dulu nih, barangkali sampai setahun baru clear, nggak tahu juga ya. Karena ini sudah berkepanjangan, sudah berlarut-larut dan bahkan sudah lama sekali. Ijazah terus yang dibahas, padahal emang ijazah itu aib, kenapa nggak sampai ditunjukkan gitu ya. Dan kemudian padahal kalau saya lihat ijazah kan kebanggaan kita, karena kita punya lulusan sarjana dari universitas ternama, apalagi pernah menjabat sebagai presiden. Ini loh ijazah saya presiden gitu ya. Kalau mungkin bermasalah dengan nilai atau apa ya diblur saja, nggak ada soal. Yang penting sudah diuji dan hasil uji lab keluar menyatakan asli, ya baru masyarakat jadi tenang. Kalaupun ada yang beranggapan ada orang yang membuat gaduh terkait hal ini, ya udah mau diperkarakan pun ya oke, nggak ada soal lah menurut saya. Tetapi yang bagi saya, bagi kita rakyat Indonesia, ya kita ingin tahu kebenarannya bagaimana. Dan kalaupun seandainya penggugat atau yang disebut menuduh atau apa, nggak bisa juga dipenjarakan, karena ya mereka kan berdasarkan ilmu pengetahuan, kepakaran ya, memang secara ilmiah gitu ya. Saya rasa nggak bisa, tapi ya nggak tahulah, entah ada hal-hal yang lainnya juga gitu ya. Kita kan awam terkait hukum, tapi secara logika memang ya nggak bisa juga gitu ya. Dan ini harus diuji terus ya, harus dikejar terus kalau nggak salah, sampai kita tahu kebenarannya bagaimana. Padahal kalau ditunjukin, menurut saya udah selesai gak sih teman-teman? Kalau ditunjukin sudah selesai ya.
Udah selesai, nggak perlu bayar-bayar pengacara, nggak perlu pergi ke sana kemari. Ya kurang lebih begitulah ya. Kenapa jadi buat genting ya? Ini Pak Jokowi ini apa sih yang dalam amplop amplop hitam ya kemarin ya, yang beliau keluar dari kantor ya, pihak kepolisian ya, Polda Metro Jaya atau Barreskrim tuh kemarin tuh saya lupa. Nah, di sini kita lihat coba penyampaian teman-teman kita ya. Jokowi banyak kebohongannya, sen kiri belok kanan. Dia rubah undang-undang agar anaknya jadi wapres. Dia ingin kejahatannya ditutupi, makanya Gibran diharapkan menutupinya. Banyak kejahatan dan korupsi yang dilakukan. Aduh, aduh, jangan tipu-tipu. Ini banyak orang yang mengikuti jejaknya jadi tukang tipu. Ada orang yang hack nomor HP seseorang kemudian digunakan menipu. Ayo jujur, jujur biar rakyatnya juga tidak jadi tukang tipu. Kalau ijazahnya asli, kok ruwet ya? Muter sana, muter sini, buat alasan macam-macam. Padahal yang ngaku kawan Pak Jokowi pede aja tunjukin ijazahnya. Karena mereka punya yang aslinya, teman-teman. Pak Jokowi kan ini menjadi tanda tanya kenapa nggak mau nunjukin. Di tengah-tengah banyak puluhan, ratusan, mungkin bahkan ribuan kali ya, yang nunjukin ijazah mereka yang lulusan dari UGM itu. Selu-selu aja tuh lihat kelihatannya. Kenapa Pak Jokowi nggak mau nunjukin? Kenapa harus dibuat genting, dibuat bertele-tele, berbelit-belit sampai karena hukum, sampai kemudian bayar pengacara, lawyers dan lain-lain kuasa hukumnya gitu ya. Padahal hanya tunjukkan ijazah yang asli. Kalau memang beliau punya, ya silakan ditunjukkan saja, sudah clear masalah ini. Ya, tapi ya itu tadi, karena tidak ditunjukkan ke permukaan, maka timbullah tanda tanya, kemungkinan gitu ya, kemungkinan beliau nggak menunjukkan karena memang nggak ada, kemungkinan begini. Jadi banyak dugaan-dugaan juga terkait hal itu ya. Nah, kemudian Mas Alif, saya sudah lama menjadi fans Anda, tapi saya kecewa ke belakangan ini kok rasanya Anda berbicara tidak menggunakan fakta sebagai dasar materi yang dikemukakan. Tendensiusnya keluaran batas. Kritiklah Jokowi sepuas Anda, tapi jangan sampai melenceng terlalu jauh. Paling nggak mbok check in, recheck lah fakta yang ada. Lalu pertimbangkan kemungkinan benar dan salahnya sebelum diberluaskan. Terkait ijazah palsu yang dibicarakan kali ini, toko apa nih? Cok data Jokowi tertera di dalam buku kelulusan yang dimiliki oleh Jokowi dan teman-teman seangkatan yang lulus bareng. Dengan itu saja rasanya Mas Alif kayak mempertimbangkan siapa yang benar atau yang salah. Belum lagi dengan kesaksian dari teman-teman seangkatan dari pihak UGM sendiri. Memang itu foto yang di sana itu kan katanya foto yang berbeda dengan Pak Jokowi yang sekarang. Itu kan kata Dokter Tifa. Tapi nggak tahu lah ya. Kemudian, buku lulusan kan bisa dibikin oleh siapa saja dan kapan saja, kata sebagian orang. Lah kan bisa cek sendiri kebenarannya dengan cara temui salah satu teman seangkatan Jokowi untuk melihat buku kelulusan tersebut. Perhatikan buku tersebut dari cover sampai isinya, apakah baru dicetak atau memang produk 40 tahun yang lalu. Bisa terlihat dari warna kertasnya, biasanya kertas agak berubah warna dalam 40 tahun. Bahkan dari aromanya pun agak berbeda. Cek juga foto-foto wisuda yang dimiliki teman-teman Pak Jokowi yang memberi kesaksian. Foto barukah? Sengaja dibuat baru-baru ini atau foto lama? Banyak hal yang bisa ditempuh untuk menemukan kebenaran dan cukup simpel. Setelah melakukan investigasi seperti itu dan menemukan kejanggalan, maka Mas Alif punya dasar jelas dalam membicarakan hal tersebut. Saya tidak berpihak kepada siapapun karena tidak ada untungnya juga untuk saya. Cuma saya sebagai fans Mas Alif tentu berharap Mas Alif tidak asal bicara dan menyebarkan sesuatu atas dasar praduga. Tetaplah menjadi Mas Alif yang kata-katanya dapat dipercaya. Oke lah, itu saja mungkin teman-teman. Terima kasih buat Anda. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan salam dan sampai jumpa.